Kayak gini. Kelihatan tulisan Asusnya. Halo guys, apa kabar? Saya Kevin. Di video kali ini kita akan bahas Asus ROG Strix Car 15 dengan SKU-nya itu G532 LWS. Atau kita bikin singkat aja ROG Strix Car 15. Dari segi tampilan, laptop ini emang punya tongkrongan yang mewah dan juga gahar. Ya, walaupun sepintas nggak ada bedanya dengan Scar yang sebelum-sebelumnya, warnanya ini didominasi dengan warna black metal. Untuk cover LCD-nya ini berbahan dasar metal, sementara palm rest-nya berbahan dasar polikarbonat. Di cover LCD-nya ini, kalau diperhatikan secara lebih mendetail, terdapat motif aluminium brush dan juga sebuah garis diagonal yang membentang dari atas ke bawah nih. Dan nggak yang ketinggalan, ada logo mata satu khas ROG yang bisa menyala. Terus guys, untuk palm rest-nya ini kalau saya sentuh permukaannya nih lembut banget. Dan pinggiran kanannya ini ada garis vertikal. Dan juga ada tulisan Republic of Gamers di sebelah sini. Deketan sama si ROG keystone-nya. Kalau kalian nyari di mana mikrofonnya, ini ada di bezel bawahnya guys. Bezel bawahnya ini emang kelihatan lebih tebal daripada bezel bagian kiri, kanan, dan juga atasnya. Pindah ke sebelah kanan, stiker ini sengaja banget ditempel di sini kali ya. Biar orang langsung tahu kalau layarnya ini udah support refresh rate hingga 300 Hz dan respon time yang hanya 3 millisecond saja. Sekalipun panel layarnya ini tipis banget, tapi tetap terasa solid guys. Dan satu yang saya notice, jadi engsel di laptop ini hadir dengan model baru. Jadi saya bisa buka tutup layarnya ini dengan satu tangan saja guys. Berpindah ke bagian bawah, layout keyboardnya juga sepintas sama. Ada tombol power di sebelah kanan atas, sama di sebelah sini ada beberapa tombol shortcut yang terpisah. Keyboardnya juga udah mendukung N-key rollover, jadi kalau pas kita neken beberapa tombol keyboardnya, tidak ada input yang miss ataupun ghosting. Efek lightingnya juga bervariasi. Kayak misal antar tombol keyboardnya ini bisa beda-beda warna lampunya. Sementara untuk LED strip yang di bagian bawahnya ini ngikutin warna backlight pada keyboardnya. Dan bisa juga kamu matiin kalau pengen laptop ini nggak kelihatan terlalu mencolok. Touchpad di laptop ini juga terhitung enak banget guys, walaupun ukurannya ya nggak luas-luas juga sih. Kalau buat browsing ataupun ngedit video, saya nggak masalah kalau misal nggak pakai mouse. Touchpadnya juga bisa beralih fungsi jadi numpad dengan cara tekan dan tahan di bagian atas ini. ROG Strix Car 15 hadir dengan bentangan layar 15,6 inci dengan lapisan anti-glare. Resolusinya Full HD 1920x1080p dengan tingkat akurasi warna yang tinggi. Udah support sRGB 99%, Adobe RGB 73%, dan DCI-P3 75%. Jadi buat teman-teman yang konten kreator, laptop ini juga bisa dijadikan opsi kok. Dimensi laptop ini bisa dibilang besar banget guys. Dengan panjang 27,5 cm, lebarnya 36 cm, ketebalannya 2,1 hingga 2,49 cm, dan bobotnya 2,57 kg tanpa charger. Belum lagi si adapter chargernya ini gede banget guys, dan bobotnya berat juga untuk seukuran sebuah adapter charger laptop. Terus kalau buat main game, kayak yang udah saya bilang tadi ya, karena laptop ini punya refresh rate yang sangat tinggi dan respon time yang rendah, game-game yang butuh pergerakan cepat dan tepat akan sangat puas ketika kalian mainkan di laptop ini. Kalau mau ngomongin performa sih, kita nggak usah terlalu banyak bahas lagi ya.
Laptop ini udah pasti kenceng layaknya laptop gaming kelas atas. CPU-nya pakai Intel Core i9 10980HK dengan konfigurasi 8 core 16 thread. Base clock speed-nya di 3,1 GHz dan turbo boost speed hingga 5,3 GHz yang ditandem GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Super dan RAM 32 GB dual channel yang berjalan di 3200 MHz. Untuk urusan storage, laptop ini mengenalkan dua buah SSD M2 NVMe yang masing-masing berkapasitas 1 TB dari Intel yang berjalan dengan konfigurasi RAID 0, sehingga total kapasitasnya menjadi 2 TB. Saya kemarin sempat ngerender sebuah video di laptop ini guys, dengan durasi 8 menitan, resolusinya Full HD dan ukuran filenya itu sekitar 700 MB. Rendernya itu cuma butuh waktu 4 menitan saja. Saya juga udah coba beberapa koleksi game yang saya punya, walaupun gamenya bukan yang bergenre FPS. Kayak Need for Speed, ini saya dapat rata-rata 80 frame per second. Terus GTA 5 dapat 140-an frame per second. Dan kalau mainin The Witcher 3, saya dapat di angka 130-an frame per second. Ketiga game tadi, saya setting grafik di high dan dalam mode turbo. Sementara kalau untuk settingan ultra, rentang FPS-nya itu sekitar 60-70-an. Buat teman-teman yang penasaran dengan skor benchmarknya, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Selama saya main game atau edit video, saya nggak ngerasain adanya titik panas pada area palm rest-nya. Itu karena laptop ini mengandalkan dual end blade fan dan 5 heat pip yang berukuran cukup besar, dengan exhaust yang terletak di sebelah kanan dan belakang dari laptop ini, dengan bagian bawah dan area engsel layar sebagai intake-nya. Cuma ya namanya juga di laptop ya guys, bayangin aja kipasnya itu harus bekerja lebih ekstra. Jadi saya ibaratkan itu kayak kita ngerebus air lah, bunyinya tuh kayak berisik banget gitu. Wush. Apalagi kalau saya main gamenya di settingannya yang mentok rata kanan semua. Suhu CPU-nya itu bisa sampai 90 derajat Celcius. Di sebelah kiri ada combo audio port dan USB 3.2 Gen 1 Type A. Sedangkan di belakangnya terdapat konektor DC-in, HDMI 2.0B, USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan DisplayPort yang sayangnya belum mendukung Thunderbolt 3. Lalu juga ada LAN port dan yang terakhir di sebelah kanan hanya terdapat port untuk memasukkan ROG Keystone. Audio di laptop ini juga udah terhitung mumpuni karena sudah ditanamkan teknologi Smart AMP serta software Sonic Studio 3 pada speaker laptopnya. Untuk hasil audionya kurang lebih seperti berikut. Laptop dengan SKU yang lagi kita bahas ini punya kapasitas baterai yang cuma 66 Wh. Kapasitas yang termasuk kecil untuk ukuran sebuah laptop gaming dengan spesifikasi monster. Maka dari itu, nggak heran kalau adapter chargernya ini punya ukuran yang gede banget. Karena harus nyuplai daya buat Core i9 dan juga RTX 2070. Tadi di awal udah sempet ngomongin si ROG Keystone. Buat teman-teman yang belum tahu aja nih, jadi ROG Keystone ini adalah sebuah chip yang bisa dimasukin ke slot yang sebelah kanan ini nih dengan sistem magnet. Ini gunanya buat nyimpen semua pengaturan profil di ROG Center sampai nyimpen file rahasia di folder khusus. Oke guys, kalian udah lihat kan bagaimana seremnya spesifikasi dari laptop yang relatif compact ini. Laptop ini sih emang ya racun banget ya, khususnya kalian para gamers. Dengan spek yang ada, kalian harus punya duit ya kurang lebih 60 jutaan buat bawa pulang si laptop ini guys. Dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai.
Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.